Pria itu mengikat seutas tali tipis ke botol obat, mengikat ujung tali lainnya ke giginya, lalu memasukkan botol obat ke dalam mulutnya. Dengan cara ini, dia menyembunyikan botol obat di tenggorokannya, lalu dia mengencangkan pergelangan tangannya dengan tali sepatunya, mengaitkan ibu jarinya di sudut meja dan mendorongnya dengan kuat. Jarinya langsung patah dan hanya dengan cara inilah dia dapat dikirim ke rumah sakit sesuai keinginannya. Karena ia adalah seorang penjahat, ia ingin menggunakan kesempatan medis ini untuk menyelesaikan pelariannya. Segera, pria itu dikawal ke rumah sakit oleh penjaga penjara. Sebelum memasuki gerbang rumah sakit, dia perlu diperiksa oleh anjing polisi. Pria itu khawatir rencananya terbongkar, jadi dia berinisiatif menakut-nakuti anjing polisi. Akan tetapi, apa yang tidak dapat diwaspadai pria itu belum terjadi. Untuk mencegah tahanan melarikan diri, ia tidak hanya harus diikat ke meja operasi, tetapi juga harus menjalani anestesi umum. Pada saat ini, dokter menyuntikkan dosis penuh anestesi ke tubuhnya. Biasanya, pasien sudah dibius saat ini, tetapi ia tetap terjaga. Dokter itu menatap monitor dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ternyata itu baru saja terjadi. Saat dokter menyuntikkan obat bius, pria itu mengaitkan botol yang disembunyikan di tenggorokannya ke dalam mulutnya, menggigit botol kaca dan menelan obatnya. Ramuan ini hanya menetralkan obat bius dalam tubuhnya. Tepat pada saat itu, ia memutar ibu jarinya yang patah dan perlahan melepaskan diri dari tali pengikat. Sementara dokter itu tidak memperhatikan, ia menendangnya, lalu melepaskan topengnya dan menggunakan pematik api yang telah disiapkan sebelumnya. Dia menyalakan tabung asetilen di tangannya dan ruangan operasi langsung kacau. Pria itu mengambil kesempatan untuk bergegas keluar, mengambil dua padel depilator di koridor dan pergi ke konveyor pakaian. Kedua padel depilator itu sangat memperlambat turunnya dan segera ia meluncur dengan selamat ke ruang cuci. Pada saat ini, polisi juga menemukan keberadaan pria itu dan sejumlah besar pasukan polisi langsung bergegas ke ruang cuci. Di sisi lain, pria itu menemukan jas putih di ruang cuci dan memakainya, tetapi ketika polisi tiba, ruang cuci itu kosong. Ternyata ia memanjat saluran transmisi ke lantai 2 rumah sakit dan menyamar sebagai dokter. Agar dapat melarikan diri dengan sukses, ia memutuskan untuk mencari cara melepaskan belenggu di kakinya terlebih dahulu. Jadi dia pergi ke departemen radiologi dan memaksa dokter untuk menggunakan senjata laser untuk memotong belenggu. Pada saat ini, polisi telah melacak jejak darah dan melihat pria itu di dalam sambil memegang botol besar klorin. Lantai ruang peralatan terciprat kemana-mana dan komponen apapun yang hilang akan meledak jika terkena api terbuka. Pada saat ini, polisi telah menemukan pria itu dan memintanya untuk mengangkat tangan dan menyerah. Tanpa diduga, pria itu dengan tegas membuang sumber api di tangannya dan ruang peralatan meledak seketika. Hal ini juga menyebabkan pemadaman listrik di seluruh rumah sakit dan semua peralatan pemantauan mati. Ia memanfaatkan kesempatan ini dan memanjat tembok rumah sakit. Dia memecahkan kaca dengan tinjunya dan bersembunyi di gedung lain, berhasil lolos dari blokade polisi. Dia kemudian menggunakan palu untuk menghancurkan lubang besar di dinding dan menemukan jalan keluar melalui saluran pembuangan. Dengan cara ini, pria itu berhasil melarikan diri.